Pernah nggak kamu ngerasa hidup makin berat, tapi nggak tahu harus ngeluh ke siapa? Harga kebutuhan naik, tapi penghasilan segitu-gitu aja. Kalau kamu lagi di fase ini, tenang, kamu nggak sendirian. Video ini bukan tentang cara cepat kaya, tapi tentang cara bertahan hidup tanpa nambah utang, tanpa pura-pura kuat, dan tanpa hancur pelan-pelan. Tonton sampai selesai, karena ini bukan teori. Ini realita yang banyak orang alami, tapi jarang dibahas. Terima realita biar bisa bertahan. Banyak orang capek, bukan karena kurang usaha, tapi karena menolak kenyataan kita hidup di kondisi di mana kerja keras belum tentu langsung cukup. Dan itu bukan salah kamu. Yang bikin keadaan makin berat adalah ketika kita terus membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Media sosial penuh cerita sukses, tapi jarang cerita bertahan. Padahal bertahan hidup itu bukan tanda gagal. Bertahan berarti kamu masih berdiri. Di saat banyak orang sudah menyerah di tahap ini, yang kita butuhkan bukan mimpi tinggi, tapi langkah yang nyata. Pelan, sadar, dan jujur dengan kondisi sendiri. Atur uang untuk bertahan hidup, bukan gaya hidup. Kalau penghasilan kamu pas-pasan, jangan mulai dari pertanyaan, bisa nabung berapa? Mulailah dari satu hal sederhana, uang kamu habis kemana? Banyak orang merasa miskin, bukan karena boros besar, tapi karena bocor kecil yang terjadi setiap hari di tahap bertahan hidup. Yang paling penting, bukan menambah penghasilan dulu, tapi menahan kebocoran. Pisahkan pengeluaran, yang wajib dan yang cuma keinginan. Makan, tempat tinggal, transport, itu kebutuhan. Gengsi, jajan impulsif, beli buat pelarian stres. Itu keinginan. Jangan gengsi hidup sederhana. Karena gengsi seringkali lebih mahal dari kebutuhan. Kalau perlu, turunkan standar hidup sementara. Bukan mundur, tapi bertahan. Catat uang secara jujur, bukan buat nyalahin diri sendiri, tapi biar sadar. Di kondisi sulit, disiplin kecil lebih berharga dari rencana besar. Bertahan hidup bukan soal siapa paling pintar, tapi siapa yang bisa bertahan paling lama tanpa hancur. Bertahan hidup tanpa utang. Di kondisi sulit, utang sering kelihatan seperti jalan keluar. Padahal kebanyakan waktu, utang cuma menunda rasa sakit. Bukan berarti semua utang salah. Tapi kalau dipakai buat nutup gaya hidup, itu awal dari masalah panjang. Kalau kamu sudah terlanjur punya utang, jangan panik. Berhenti menambah utang baru. Itu sudah langkah besar. Fokuskan tenaga buat membereskan satu demi satu. Kurangi pengeluaran lain, sementara demi satu tujuan. Nafas hidup. Tenang itu mahal, dan utang sering mencuri ketenangan. Bertahan hidup bukan soal terlihat kuat, tapi berani jujur dengan kondisi sendiri. Tambah nafas finansial tanpa harus pintar dulu. Di kondisi bertahan hidup, jangan langsung mikir harus kaya, fokus dulu. Punya nafas. Nafas finansial itu artinya ada sedikit ruang buat hidup tanpa panik setiap hari. Banyak orang nunggu merasa siap, padahal siap itu datang setelah mulai. Kamu gak harus pintar,
Gak harus modal besar, mulai dari yang kamu punya, waktu kosong, tenaga, atau kemampuan sederhana. Kerjaan kecil sering diremehkan, tapi justru itu yang bikin bertahan. Bukan soal besar kecilnya hasil, tapi konsistensi. Satu langkah kecil yang kamu ulang lebih kuat dari rencana besar yang gak pernah jalan. Bertahan hidup bukan soal lompat jauh, tapi jangan berhenti jalan. Jaga mental biar bisa bertahan lebih lama. Di kondisi sulit, yang paling cepat habis bukan uang, tapi mental. Banyak orang jatuh bukan karena kehabisan uang, tapi karena kehabisan harapan. Bertahan hidup bukan cuman soal angka, tapi soal kepala. Jangan bandingkan hidupmu dengan highlight orang lain. Kamu cuma lihat hasil, bukan perjuangan. Beri ruang buat diri sendiri. Istirahat sebentar, bukan menyerah. Kadang bertahan artinya tetap bangun pagi dan jalan lagi, walau pelan. Selama kamu masih jalan, kamu belum kalah. Hidup sederhana itu strategi, bukan kekalahan. Di masa sulit, hidup sederhana sering dianggap kalah, padahal justru itu strategi bertahan. Banyak orang hancur, bukan karena kurang uang, tapi karena maksa. Hidup di luar kemampuan. Bertahan hidup kadang artinya bilang tidak. Tidak nongkrong dulu. Tidak belanja dulu. Tidak ikut gaya hidup orang lain. Ini bukan selamanya. Ini sementara. Dan orang yang bisa menahan diri hari ini seringkali jadi orang yang lebih kuat di masa depan. Penutup, kamu nggak sendirian. Kalau kamu masih nonton sampai bagian ini, mungkin hidup kamu lagi nggak baik-baik saja. Dan itu nggak apa-apa. Kadang kita cuma butuh didengar. Kalau kamu mau, tuliskan di kolom komentar. Apa yang lagi kamu hadapi? Nggak perlu rapi, nggak perlu kuat, cukup jujur. Kita mungkin nggak saling kenal, tapi kamu nggak sendirian. Kalau video ini ngebantu, bantu juga dengan like dan subscribe. Supaya kita bisa saling menguatkan, pelan-pelan, bareng-bareng.